teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang penalaran paragraf dalam pelajaran bahasa Indonesia. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir itu, seseorang menghubungkan data atau fakta hingga sampai pada suatu kesimpulan. Data atau fakta itu kemudian dinalar, dan data yang dinalar itu boleh benar dan boleh tidak. Seseorang akan menerima data atau fakta yang benar dan menolak data yang tidak benar. Berdasarkan pengamatan yang sejenis, juga akan berbentuk proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau proposisi yang dianggap benar, orang akan menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses menghubungkan sejumlah pengamatan seperti itulah yang disebut penalaran. Dalam penulisan paragraf, ada dua pola penalaran yang bisa digunakan, yaitu pola penalaran induktif dan pola penalaran deduktif. Pola penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sifat yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Ada 3 jenis pengambilan kesimpulan berdasarkan penalaran induktif ini, yaitu analogi, generalisasi, dan hubungan kausal atau sebab akibat. Yang pertama, analogi. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Titik tolak penalaran ini adalah kesamaan karakteristik di antara hal, sehingga kesimpulannya akan menyiarkan bahwa yang berlaku pada suatu hal akan pula berlaku untuk hal lainnya. Penalaran induktif generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari jumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala tersebut. Generalisasi dibedakan atas generalisasi sempurna atau tidak sempurna. Penalaran induktif, hubungan sebab akibat atau kausal. Artinya, penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas, bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini, terdapat 3 hubungan antar masalah, yaitu sebab akibat, akibat sebab, dan akibat akibat. Hubungan sebab akibat. Dalam hubungan ini, polanya adalah A menyebabkan B, namun A juga dapat menyebabkan B, C, D, dan seterusnya. Hal ini akan terlihat pada suatu penyebab yang tidak jelas terhadap suatu akibat yang nyata. Pola yang kedua, akibat sebab merupakan kebalikan dari hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini dapat kita lihat pada peristiwa. Misalnya, pada seseorang yang pergi ke dokter. Ke dokter merupakan akibat dan sakit menjadi sebab. Dalam penalaran akibat sebab ini, peristiwa sebab merupakan simpulan. Yang ketiga, pola akibat-akibat. Sebuah peristiwa atau keadaan langsung disimpulkan akibat yang ditimbulkannya. Dalam penalaran ini, suatu akibat sudah menyeratkan penyebabnya. Suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan akibat langsung disimpulkan pada akibat yang lain. Selanjutnya, penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan suatu proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus. Dalam penalaran ini, simpulannya dibentuk dengan deduksi. Dengan kata lain, proses pembentukan deduktif tersebut dapat dimulai dengan suatu dalil atau hukum menuju konkret. Yang kedua, silogisme digolongkan sebagai penyimpulan deduktif tidak langsung. Silogisme adalah rangkaian 3 pendapat yang terdiri atas 2 pendapat dan 1 simpulan, yaitu premis mayor, premis minor, dan simpulan. Silogisme dibedakan 3 macam, yaitu silogisme kategorik, silogisme hipotesis, dan silogisme alternatif. Entimen adalah
penalaran deduksi yang secara langsung premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Entimen merupakan suatu proses penalaran dengan menghilangkan bagian silogisme yang telah dipahami. Sekian materi tentang penalaran paragraf dalam bahasa Indonesia.